pasang, ibu kebayang nggak sih kalau itu malah mengundang makhluk-makhluk gaib, Enggak, setan-setan hantu, genderuwo, enggak. makhluk halus? Tadi aku gitu. pikirnya gini, antar suami aku lepasin cewek malam itu balik lagi sama aku, malah tadinya kayak gitu. Ternyata malahan cowok-cowok lain gitu, malahan berondong-bondong lain. Lebih seneng atau lebih sedih? Apanya tuh? Karena yang datang adalah cowok-cowok lain yang lebih muda. Saat itu ya seneng, tapi kalau sekarang ya nyesel gitu. Kalau dulu mah nggak mikir. Mungkin itu lebih ada semacam fantasinya lebih muda kali ya. Oke. Ibu beneran mau lepas nih susuknya? Iya, saat mengganggu. Emang nggak bisa ke orang yang masang lagi untuk ngelepasnya? Aku nggak tahu, mungkin orangnya udah meninggal kali. Ini saya mau minta Roy untuk ngelihat deh Roy, menurut vision kamu ya ke depannya. Kalau Ibu Yuli ini masih dengan menggunakan susuk yang ada di badannya, apa yang akan terjadi, Roy? Pertama sih saya lihat dia juga hidupnya nggak bahagia ya dengan pasangan manapun. Dan tantangan yang berikutnya adalah kalau terus masih punya susuk gini, gairahnya tambah lama tambah gede. Bukannya makin tua makin insaf, tapi makin lama makin nggak tahan godaan gitu, bingung dianya gimana. Jadinya makin terjebak. Nah caranya, solusinya Ibu Yuli tuh bener-bener ibadah yang kencengin, terus sucinya pakai air doa gitu misalnya. Bener-bener diituin. Ntar keluar kok sendiri biasanya sih laporan orang-orang. Saya research beberapa orang yang sungguh-sungguh doa ya, baca apa Al-Quran dan segala macam, mereka keluar sendiri loh. Intinya mendekat ke Allah, ya. ibadahnya dikuatin, dan itu akan keluar dan luntur. Betul sekali. Keluar nyata tanpa disengaja sih. gitu. Jadi mendingan kita lakuin tes. Pertama panoramik kiki, rongsen. Terus udah gitu doa-doa terus bener-bener ini kusyuk gitu ya. Ntar tes lagi keluar, ntar tes lagi, coba lihat 360 derajat itu panoramik. Itu. Soal waktu itu aku pernah ya tidur habis ketemu orang itu aku tidur, terus malam-malam itu ada yang datang kayak bawa kayak nyabut roh aku gitu. Aku tahan gini, roh aku nggak bisa, terus dibawa sama dia. Dibawa kemana, Bu? Terbang gitu, aku terbang kayak gini, itu aku ngelihat badan aku lagi tidur gitu. Aku bilang, aduh apa aku mau meninggal apa gimana ini. Terus aja dibawa terus sampai ke suatu tempat, ada kayak lubang kuburan tanah. Dalam hati aku, aduh jangan-jangan aku mau diceblosin ke situ. Benar, badan aku dimasukin ke dalam tanah itu. Pas di dalam tanah itu, tanah yang di atas itu nguruk aku semua sampai aku cuman kelihatan matanya doang. Katanya, coba kamu teriak, katanya. Panggil semua keluarga kamu, ada nggak yang bisa bantu? Aku teriak gitu, nggak ada yang denger. Terus aku sampai bilang, ya Allah gitu, aku beri kesempatan aku untuk tobat gitu, kata aku gitu. Kalau misalnya ini memang kematian saya ikhlas, tapi kalau misalnya saya masih diberi kesempatan, tolong ini buka ini tanah gitu. Tanahnya ke atas semua. Terus aku diangkat lagi dari tanah itu, diterbangin lagi sampai pas ke badan aku nggak bisa masuk. Gini-gini nggak bisa masuk, gini-gini nggak bisa masuk. Mesti ngepasin. Baru masuk. Pas aku masuk udah keringetan. Padahal itu. Terus bangun? Iya bangun, itu peristiwanya cuman sebentar, tapi perasaan tuh perjalanannya lama. Aku lihat jam cuman kira-kira 10 menit atau 5 menit gitu. Jadi ibu harus bersyukur karena masih dikasih kesempatan kedua. Iya, Gitu. kayaknya. Itu bahasa istilahnya out of body experience gitu. Jadi OB namanya, keluar dari jasadnya tuh mempunyai pengalaman supranatural, fenomena apa yang dilihat. Fenomena itu emang ada ya? Iya, Iya. jadi itu OB Itu bukan satu namanya, kali out of lagi, body experience. datang lagi makhluk itu, ya nggak tahu siapa gitu. Pokoknya bawa aku lagi keluar, terbang gitu, lewatin gunung, lewatin lautan. Terus aku dibawa ke kayak, nih lihat nih neraka gitu. Nih lihat nih. Wah, berarti itu ibu, aku sampai takut itu di situ. Ibu harus, kalau boleh saya kasih pendapat ya Bu, Ibu harus bersyukur karena dikasih kesempatan kedua, Iya, dan benar. diperlihatkan Iya. apa yang akan terjadi, dan mudah-mudahan ini akan berubah hidup Ibu dan cara pandang Ibu dan mendekatkan diri Ibu kepada Iya, benar.
Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gue semenjak itu aku takut jadinya. Iya, oke. Mudah-mudahan Baik. ibadah yang ibu lakukan justru bisa mengeluarkan semua susuk-susuk yang ada di badan ibu. Dan jangan lupa Bu, tobat dulu di awal. Iya. Biar bisa benar-benar dapat pengampunan Iya. dan mendapatkan ibadah yang lebih khusyuk. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir, Roy? Delete aplikasi semua dating dan delete dan blok semua para berondong-berondong yang kemarin-kemarin WhatsApp, hari ini WhatsApp, semuanya di-delete gitu. Iya. Masih ada ya nomornya disimpan? Masih, pasti. Irma ada yang mau disampaikan, Mak? Masa dijawab itu mau pasti. Iya, ya semoga apa yang ibu mau bisa inilah keluar semua ya. Jadi kalau bisa jangan lagi tergoda. Iya. Irma mau simpen itu? Enggak lah, makasih. Ininya kita sita atau Biarkan ibunya yang sita sebenarnya. Ibu buang sendiri? Buang sendiri. Yang penting sih mindset aja sih ya diperbaiki ya. Iya, mindsetnya harus Mindsetnya kita perbaiki, jangan sampai berpikirannya terlalu kayaknya nih ibu daya imajinasi terlalu tinggi. Jadi imajinasi saya mau Fantasi. yang begini, saya mau yang begini, saya harus dapetin begini ya. Akhirnya kan ya tergantung diri sendiri sih sebenarnya. baik, ibu boleh bawa, jangan lupa ini dibuang, jangan disimpan apalagi dipakai lagi. Iya. Dan mudah-mudahan ibu bisa benar-benar kembali dengan mantan suami dan mendapatkan keluarga yang bahagia. Terima kasih Anda sudah hadir di Iya. Menembus Mata Batin dan Anda boleh meninggalkan studio. Iya, makasih ya. Selamat malam Ibu. Malam. Jangan pernah bermain dengan hal mistis, karena akan ada konsekuensi yang harus dibayar, bahkan berakhir dengan tragis. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan pelet untuk mendapatkan kekayaan. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tri. Selamat malam Mbak Tri. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Untuk saat ini nganggur saya. Oke, aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya main-main aja sama teman. Dan untuk biaya makan, kemarin saya karena diledek sama teman-teman. Karena begitu banyak yang ledek saya, akhirnya saya sakit hati saya. Akhirnya saya lari ke dukun. Saya minta ke orang pintar itu. Habis itu dukun itu nyaranin minta kuku si cowok itu kan. Apa minta apa? Kuku, kerikan kuku. Awalnya Anda datang tuh minta apa sebenarnya? Minta biar cowok-cowok suka sama saya, biar yang banyak duitnya. Oh, jadi karena Anda diledek orang saat Anda mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan secara ekonomi, Anda datang ke dukun Iya. dan minta supaya memanggil atau mengundang pria-pria supaya Anda bisa ya ambil uangnya gitu. Iya, Dan si dukun minta, minta kerikan kuku. oke. Lalu Anda kasih? Iya, saya kasih. Untuk apa kerikan kukunya? Nggak tahu itu urusan dukunnya. Terus apa yang dilakukan di dukun itu? Kalau yang dilakukan di dukun itu saya nggak tahu ya. Pokoknya saya itu yang membawa kerikan kuku aja. Kuku si cowok yang saya maksud itu. Setelah itu apa yang terjadi? Seminggu kemudian si cowok yang diambil itu ngejar saya. Ngejar saya. Apapun yang saya mau ituin sama dia. Diturutin. Seperti apa misalnya? Misalkan saya minta uang, dikasih. Mau berapa uang, berapa juta juga tetap dikasih. Oke, baik. Banyak korban ya? 2 orang. Oke. Dan sekarang mereka kabarnya gimana? Kabar yang pertama itu dia gila.
Karena mengejar-ngejar saya udah nggak mau karena dia udah nggak ada duitnya. Saya tinggalin gitu aja. Saya juga udah nggak mau. Terus yang kedua itu meninggal. Ini yang kedua ini yang bikin saya pusing. Kenapa? Karena dia meninggalnya itu saya sering ditakut-takutin. Kayak ada sejenis bayangan gitu kan, bayangan hitam tuh. Ketika saya tidur ada bayangan kan. Saya bangun nggak ada lagi. Sampai apa gila ini kayak gini. Bayangannya bayangan laki-laki yang kedua yang meninggal itu? Iya. Oke. Anda komunikasi dengan bayangan itu? Tidak. Nggak ada pesan yang disampaikan? Tidak. Dan dia juga nggak menyampaikan pesan apa-apa? Tidak. Hanya lewat aja? Iya. Dan sering terjadi? Iya sering terjadi. Cuman sering banget ngegangguin saya. Oke. Pernah nanya ke dukun yang Anda pernah datangi soal ini? Tidak. Oke, baik. Jadi tujuan Anda ingin menghilangkan bayangan yang sering mengganggu itu? Iya mas. Oke, baik. Saya agak sulit untuk membayangkannya sih, bagaimana kerikan kuku dikasih ke dukun akhirnya bisa membuat orang tergila-gila. Tapi mungkin sahabat kami bisa melihat dengan visionnya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tri, terlahir tanggal 15 Mei 1991. Sosok yang memiliki sifat terbuka, setia, dan suka menolong sesama. Namun dia mudah tergiur menempuh jalan pintas. Saya melihat Tri melakukan banyak ritual untuk menggoda laki-laki yang memiliki banyak uang. Korbannya sangat tergila-gila, bahkan rela bunuh diri demi Tri. Saya melihat arwah-arwah penasaran dari korban Tri. Sosok pria dan arwah gentayangan ini mempunyai ikatan karma dengan Tri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Bayu. Tri. Iya. Tanggal 15 bulan 5 1991 ya? Iya. Mungkin duduknya bisa agak maju dikit. Tri ini punya pelet dan dia memelet 2 orang, 1 orang gila, 1 orang lagi meninggal dunia. Iya. Dan sekarang sering diganggu oleh makhluk-makhluk. Iya. Makhluk seperti apa yang diperlihatkan pada Tri? Apakah ada yang bisa saya bantu? Bayangan kayak orang Oke. sama asap hitam. Asap hitam. Iya. Oke. Tengkorak pernah ada lihat gak? Iya. Pernah lihat tengkorak. Tengkoraknya juga ada. Ada. Sempat. Sebenarnya saya merasa bahwa apa yang ditampilkan oleh Mbak Tri terwujud di kepala itu adalah hasil dari perbuatan kamu sendiri. Karena kamu telah melakukan satu Ritual pelet. Ritual pelet, santet, telur itu semuanya bersama. Itu kayaknya beda-beda tipis-tipis gitu loh. Kalau pelet kan untuk nundukin, kalau santet untuk nyerang, teluh untuk yang lebih kejam, mematikan. Nah ini karena Trinya udah telanjur dalam situ, jadinya dia bisa jadinya dia malah ngundang semua makhluk halus gitu. Sayang deh, Tri itu seorang perempuan ya, kalau saya bilang tubuhnya mungil, tidak terlihat kamu adalah pelaku mistis gitu. Makanya sekarang dihantui. Saya sih ngelihatnya tengkorak, tapi berwujud hitam gitu loh, sampai hitam banget gitu, bayangan hitam. Ya mungkin benar juga kata kamu, bayangan hitam, tapi yang dimaksud sebenarnya Ini yang kamu lihat ada di mana? Di tubuhnya dia atau emang sosok ini hadir di studio malam ini, Roy?
sosoknya bersemayam di dalam tubuhnya. Bisa tiba-tiba sekejap, tiba-tiba muncul. Serem sih. Oh, saya ada vision di sini. Ada seorang laki-laki yang meninggal. Iya. Nama Iya. itu siapa ya? Itu mantan saya. Ah, Dia itu yang menghantui Mbak yang tadi Iya. Mbak bilang. Ha-ha. mohon maaf ya Mbak ya, saya emang orang to the point orangnya. Jadi Mbaknya jangan kaget kalau saya ngelihat apa saya langsung ucapin gitu. Saya lihat kata di kepala saya akan ngomong apa yang di kepala. Jadi Mbaknya jangan takut, dan jangan kaget sih. Apakah tengkorak ini berhubungan dengan atau tidak ya? Saya rasa ada. Gitu. Ini kenapa ya ini kuasnya muter-muter kayak gini? Karena ini kayak angin gitu loh, kayak flow-nya angin gitu. Dia loh. kayak terbang ke sana Iya, sini kayak karena terbang angin sana bawahnya. situ. Iya, kayak Slayer gitu, terbang, tapi di badannya dia kayak kain tiles. Gitu loh, itu yang saya rasain. Terbang sana sini gitu loh. Itu kan gara-garanya Tri sendiri. Jadi begini. Ini yang kamu gambar nih. Saya rasa iya, ini tapi sudah berbentuk tengkorak. Kamu terakhir pacaran sama Adi kapan? 2 bulan yang lalu. Hah? Jadi baru meninggal. Baru meninggal. Ya ampun. Selama 2 bulan saya digantuin terus. Nah itu dia masalahnya. Dia belum tenang nih. Tapi selama 2 bulan udah jadi tengkoraknya cepet banget ya dikompos. Apa itu ya? Rottennya itu benar-benar mengerikan loh. Ngeri banget loh. Benar-benar ngeri banget. Karena sosoknya itu tuh kayak nggak terima. Kenapa sih saya yang dikorbanin? Kenapa sih kamu ngelakuin itu sama saya? Saya kan nggak salah apa-apa. Meninggalnya seperti apa? Tabrakan misalkan. Tabrakan. Iya. Bisa kecelakaan? Gimana Kecelakaan ceritanya? tadinya mau tabrakan tuh. Habis kecelakaan tuh kan nggak sampai meninggal tuh. Nah, dia manggil-manggil nama saya aja kan. Habis itu dengar kabar dari tetangganya dia gantung diri. Hah? Oh, jadi tidak kecelakaan namun gantung diri. Iya. Tapi sebelum gantung diri itu Kecelakaan dulu. Kecelakaan dulu. Berarti memang udah mau mulai ajalnya gitu ya, meleset. Iya. Meleset di kecelakaan malah kenanya digantung diri. Serem loh ini. Itu. Jadi dia kayak nggak diterima di alam sana gitu. Iyo. Saya baru ngeliat gitu nama di kepala saya sangat kencang sekali dan menuntut balas agar Tri bertanggung jawab atas kematiannya. Nggak tahu cara tanggung jawabnya gimana sih. Terus saya harus gimana? Saya juga bingung ya. Dia juga marah-marah gitu kayak kenapa saya, tapi dia tidak bisa ngomong, hanya menunjukkan emosi terbang-terbang gitu loh. Jadi dia merasa kayak dikorbankan ya. Karena dia nggak tahu apa-apa, dia dia minta merasa uangnya, jadi habis itu korban. ditinggalin, lalu akhirnya dia frustasi. Tapi saya lihat kamu ya, entah kenapa saya juga ngerasa tangan kamu tuh digerakin untuk kamu nyekek diri kamu sendiri gitu loh. Pernah melakukan itu? Tiba-tiba mau bunuh diri. Yang kamu lihat pernah terjadi atau akan terjadi, Ron? Kayak gitu. Itu dipengaruhi sesuatu deh saya rasa. Nggak mungkin orang normal bisa kayak gitu sendiri-sendiri. Iya. Tangan saya kenapa ini? Ini kenapa? Bergetar sendiri. Main cekek. Aduh dia tangannya masuk ke leher nih. Aduh. Ini dia di bawah pengaruh itu nih. Dia harus diamanin tangannya. Ada pukul kayaknya. Dia bisa sewaktu-waktu kayak Di bawah alam sadarnya di ya. bawah alam sadarnya itu tuh namanya Adi, jahat banget lagi. Tangannya perlu di itu deh. Tapi saya takut banget ini kejadian lagi. Aduh, Patri.
Patri. Mbak. Mbak. Patri bisa dengar saya? Kalau bisa dengar, anggukan kepala. Oke. Kenapa Roy tadi tiba-tiba kayak gitu? Dia tuh di bawah pengaruh ini nih. Tuh, Si- tuh. Kalau masih ada pengaruh dia. Ini itu ada Bukan. di sini. Bukan Tri. Ini dalamnya. Di Bersemayam. Bersemayam. itu. Kamu kalau pas gini tuh ngerasa sadar nggak sih? Pas saya ngeliat di kamar mandi kamu sering buat kayak gantungan tali ya, tali rafia Iya. digantung di besi gitu loh. Apa mau ngebales kali biar dianya bunuh diri, That's the point. gantung Ya, diri. saya sering banget kayak mau nyekek diri gitu kan. Saya juga lihat tali rafia di kepala saya, diuntai gitu, tapi selalu nggak berhasil, selalu jatuh. Oh, pernah dilakukan gitu. Betul. Oh my god. Nah, untuk menghilangkan pengaruh nya gimana tuh? Dia harusnya sih dia minta maaf terhadap keluarganya. Tolong saya. Udah pernah belum Mbak ke keluarganya minta maaf? Keluarganya Udah. terus sikap mereka gimana? Kalau saya untuk jujur masalah kayak gitu enggak saya jujur. Cuma saya minta maaf aja. Berarti mereka belum tahu dong ya. Tapi pernah datang ke makamnya. Pernah. Sudah minta maaf. Udah. Cuma tetap gangguin saya. Coba ada jepit gak sih, jepit rambut? Saya pengen lihat mukanya full. Kalau kita minta maaf, tapi orangnya udah meninggal, minta maafnya sih ke Tuhan ya. Anda pernah menyesal dan minta maaf ke Tuhan? Sudah. Kasihan sih si Tri, harus gimana dia bingung. Mungkin udah ada korban lagi. Gak ada jalan keluarnya gitu. Ada jalan keluarnya, harus benar-benar nyesel dan tobat dan berdoa benar-benar. Terus kalau bisa tuh terus terang ke keluarganya inti. Ini Kalau pernah pelet gitu ya. Iya. Pernah pelet sih harus ngomong ke keluarganya. Oh, bawa sesuatu nggak hari ini? Bawa Apa itu? jimat Jimat? yang dikasih dukun itu. Boleh saya lihat kah? Boleh. Tapi jangan sampai kosong ya pikirannya ke belakang sendiri. Jalannya kayak orang linglung gitu loh. Ya, Melayang ya. Iya. gitu deh jalannya. Itu Ada aja ya. Saya paling takut kalau misalnya Mbak Tri udah ngiket tali rafia aja sih. Udah merangkai gitu terus Di tiba-tiba. bawah alam sadarnya dia ngelakukan itu ya. Iya. yang kamu lihat dia akan terus melakukan itu ya. Baru tadi dibilang mau cekek leher, Gitu tiba-tiba dia lagi. cekek beneran. Apa jadinya kalau nggak ada pengawasan kami bertiga? Iya. Ini. Apa yang kamu rasain ini? Ada energi yang negatif kah dari benda-benda ini dalam situ? Boleh dibuka kah? Bunga. Aduh, tunggu. Ini bunganya apa? kuburan. Ada bunga kantil. Ih, Itu ada apanya? Ini bunga. it's wrong. Ah, Apa? ada cacing. Ini bunga 7 Ratu. rupa. Iya nih, sarung tangannya kotor kadang. Glovesnya putih. Banyak banget. Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rupa. Ini dapat dari siapa sih Mbak? Dari dukun itu. Satu dukun. Iya. Ini Fungsinya semua beda-beda atau sama semua? Sama, tujuannya sama. Itu untuk melet orang. Iya. Kalau bisa melet orang, kenapa cuma 2 korbannya? Anda nggak pakai ke banyak orang gitu? Angkat tangan saya. Hmm? Karena takut.
Nggak berani. Nggak berani karena yang kedua ini loh yang ngejar-ngejar saya, yang sampai ngecekik saya. Karena udah ada kayak begini udah Iya. nggak mau lagi. Nggak mau lagi saya. Udah Takut. kapok. Kapok. Ini gimana tadi cara pakainya? Gimana? Pakai Apa gimana? disimpan aja? Pakai Cara coba deh. pakainya pasti Kalau pakai cara Power Rangers. bunga 7 rupa ini saya pakai mandi. Oh. Yang ininya Coba dong praktekin cara pakainya. Di alis nih pasti. Itu minyak ya? minyaknya. Ini usapannya pasti dapat jempol 2 biji. Iya selalu gitu ya. Iya, itu saya selalu nyebutnya Iya. usapan Power Rangers. Usapan Power Terus Ranger. begini ya? Harus kayak gini. Di Power gini. Rangers tuh. Oh. Kan swing jadi kayak Saya mau tanya deh, laki-laki yang Terima kasih. gila itu udah berkeluarga atau belum? Udah. Gadun ya. Yang kedua yang ninggal ini belum. Kamu lagi senyum ngeliat saya ya? hmm. Kelihatan ekspresi. sana. Iya. Oh my god, jangan bilang kamu kepelet. Enggak dong. Masa secepat itu? Enggak. Kan dia belum pakai. Kan tadi pakai Power Ranger. Coba deh Coba digabung pakai semua dulu. aja Power Ranger. Aduh. Terus senyum depan. Saya di sini deh, biarin apa. Kalau Roy mah udah kebal ya. Iya, heeh. Dikit-dikit gitu ya. Jadi satu dicampur, diaduk baru di. Ditiriskan. Oh, ini nggak ada tutupnya. Itu gimana tuh? Tiap malam nih beginian. Tiap mau ketemu aja. Oh, itu selama kamu berhubungan sama laki-laki itu setiap malam kamu lakukan ini? Iya, kalau misalkan mau ketemu, Kang. baru saya lakukan. kayak Pokoknya kalau mau bertatap muka, Pakai ini. Kalau saat ketemu pakai biar ini. ada kontak. Kalau nggak pakai ini? Nyetrum, set. Nggak ada strumannya? Nggak pengaruh ya kalau nggak Ada pakai itu ya. instrumennya. Itu kalau kamu ketemu sama laki-laki yang kerikan kukunya nggak kamu ambil, pengaruh nggak ini? kerikan kuku ya orang tersebut juga. Ya misalnya kamu ketemu sama laki-laki yang kerikan kukunya nggak kamu ambil, Nggak kamu dapat bawa ke nggak dukun, dapat nggak hasil dapet. kerikan Ah. kukunya itu, Itu pengaruh nggak? terhadapnya? Pengaruh, cuman Hah, nggak tetep? terlalu untuk royalitasnya. Nggak sampai Nggak royal tergila-gila banget. ngejar gitu. Oh, Soalnya mau minta rumah cuman dapatnya spok motor. Iya. lumayan. Misalkan gitu. Terus ini jadi udah dicampur nih, terus caranya gimana? Pakainya gimana, Mbak? Diaduk dulu atau apa? Aduknya berapa kali? Power Ranger. Tuh. Astagfirullahaladzim. What is that? Roy, ada apa Roy? Gara-gara dia pakai minyak ini membangunkan macan tidur penghuni studio kita. Jadinya energinya jadi besar.